Republik Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 27 November 2020. Menurut KPU RI, penetapan Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari laporan PM kami tentang teori kewarganegaraan dan pemilihan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dinda Putraina dan rekan Saya Irhawana Saputri. Saya Carangkrina Effendi. Saya Kak Putra Madani. Saya Dade Kristin Sidoro. Selamat menonton teman-teman semuanya. Dirugikan memandang warga negara sebagai pusat kehidupan politik. Dalam teori ini, kekuasaan negara berasal dari rakyat, sehingga keberlangsungan negara sangat bergantung pada peran aktif warganya. Warga tidak hanya dianggap sebagai penyebab kebijakan, tetapi sebagai pihak yang ikut menentukan arah pemerintahan. Dalam konteks kewarganegaraan, teori ini menekankan bahwa partisipasi politik merupakan kewajiban moral setiap warga negara. Salah satu bentuk partisipasi yang paling penting adalah ikut serta dalam pemilu. Melalui pemilu, warga negara dapat menunjukkan hak politiknya untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingan bersama. Dia juga menekankan yaitu sikap mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dalam pemilu, nilai ini tercermin ketika warga memberikan suara secara bertanggung jawab bukan karena tekanan politik uang atau kepentingan individu, tetapi karena kepertimbangan nasional demi kebaikan bersama. Teori republikan juga menegaskan pentingnya menjunjung tinggi untuk proses demokrasi, termasuk pemilu. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara guru PPKN di MTS Nahdlatul Ulama Medan yang menjelaskan bahwa pemilih pemula perlu bimbingan agar mampu menganalisasi informasi politik secara benar dan tidak terpengaruh oleh hoax menjelang pemilu. Guru menegaskan bahwa banyak informasi politik yang beredar sebelum tentu ini benar, sehingga siswa harus memiliki kemampuan literasi politik yang baik untuk memahami konteks pemilu dan proses demokrasi ini secara tepat. Guru PPKN di MTS Nahdlatul Ulama Medan juga menekankan pentingnya kesadaran politik sejak dini. Karena pemilih pemula merupakan kelompok strategis yang dapat menentukan arah pemilihan. Guru memberikan motivasi, contoh perilaku positif warga negara, serta penayangan video pembelajaran untuk meningkatkan semangat partisipasi politik para siswa. Adapun kesimpulan yang kami peroleh yaitu teori republikan menekankan bahwa warga negara harus aktif, kritis, dan berpartisipasi dalam proses politik demi menjaga kepentingan bersama. Dari hasil wawancara dengan guru PPKN di MTS Nahdlatul Ulama Medan menunjukkan bahwa upaya pembentukan pemilu pemula melalui pembelajaran PPKN sejalan dengan prinsip teori republikan ini. Guru berusaha membimbing siswa agar mampu menganalisis informasi politik, memahami peran partai politik, dan siap berpartisipasi dengan pemilu. Dengan demikian, pendidik yang diberikan di sekolah membantu membentuk warga negara muda yang memenuhi nilai sivis dalam teori republikan, yaitu bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban, serta mendukung terwujudnya pemilu berkualitas. Yang pertama yaitu guru PPKN terus menanamkan literasi politik yang menguatkan sikap kritis dan tanggung jawab siswa sesuai nilai warga negara ideal dalam teori republikan. Yang kedua yaitu sekolah, yang dimana disarankan memperbanyak kegiatan yang melatih partisipasi politik siswa seperti simulasi pemilu. Yang ketiga yaitu pemilih pemula perlu membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi politik agar tidak mudah terpengaruh oleh hoax sebagaimana diingatkan guru dalam wawancara. Yang terakhir yaitu ada KPU perlu mengoptimalkan sosialisasi kepada pemilih pemula agar pendidik politik yang diterima siswa semakin selaras dengan nilai demokrasi republikan. Sekian dari hasil video kami
Dan sampai jumpa teman-teman.